Seorang wanita berinisial SN menjadi korban penipuan dengan modus pekerjaan paruh waktu lewat aplikasi dengan memencet tombol like dan subscribe pada video YouTube. Nih, 19. Akhirnya aku pakai tabungan usaha Alasia buat perpanjang saya. Alasia. Kompas TV, Pak. Kompas? Iya. Nah, berbahaya ini. Iya, Pak. Matiin. Iya, Pak. Hasil pemeriksaan dari KPK seperti apa, Pak? Langsung gini ya, Bang. Yo, Mang Santuy People. Back bersama Nyonya dan Mama. Dua Sopi Makak, in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dijengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Yo. Ya. Kali ini kita rada bener nih main topiknya ya, memberikan informasi karena ada ya netizen yang kena penipuan modus baru. Apa dengan, tuh? Kerja paruh waktu. Masalah ini takutnya menimpa Santuy People kita yang sering nonton gitu. Masalahnya kerjaannya simple. Dan inilah modusnya hampir tidak terlihat Nyo. Jadi bahaya Nyo. Terus juga ada update dari Gubernur Lampung dan Kadinkes Lampung. Oke. Gak usah pakai lama, kita meluncur. Just. Dari Metro TV 6 jam yang lalu, captionnya waspada penipuan kerja modus like and subrek akun YouTube. Hati-hati ya guys. Kayak gimana detail beritanya. Nanti kita baca detail dari Twitternya ya. Waspada tipu-tipu kerja modus like and subrek. Cek people. Play. Seorang wanita berinisial SN menjadi korban penipuan dengan modus pekerjaan paruh waktu lewat aplikasi dengan memencet tombol like dan subscribe pada video YouTube. Akibatnya SN pun merugi puluhan juta rupiah. SN awalnya dihubungi oleh seorang yang mengaku sebagai admin untuk menawarkan pekerjaan dengan hanya like dan subscribe akun YouTube. Korban yang tertarik dengan tawaran tersebut kemudian di-invite ke dalam grup Telegram yang berisi 300 orang. SN menyebut grup tersebut terlihat aktif dan meyakinkan. Kemudian korban mendapatkan bayaran pertama sebesar Rp15.000 sesuai apa yang ditawarkan pelaku pertama kali. SN pun mengaku mengerjakan arahan dari pelaku hingga kali ke-6 dan dijanjikan akan diberi reward. Tak hanya itu, SN juga menceritakan bahwa ia melihat banyak peserta di dalam grup yang mengirimkan bukti top up ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Kalau dari berita Metro kurang terlalu detail, kayak gimana kena ketipunya ya, gitu kan, betul. Prosesnya iming-imingnya kayak gimana. That's why kita meluncur ke Twitternya meluncur. Just. Ini Shiva Giarsyah ya dengan tweet, aku kena scam online habis 21 juta nih ya. Sampai sekarang masih acting, belum sadar dan masih komunikasi sama komplotan penipunya. Udah lapor polisi tapi belum ada tindakan apa-apa selain harus nunggu 14 hari. That's why Mbak ini memviralkannya ya. Yeah. Ini terjadi 7 Mei ya. Please baca, katanya Maya, pelakunya masih berkeliaran cari korban, jangan ada yang kena lagi. Ini apa nih? A treat. Ya, treatnya. Oke. Nah ini nih ya Santuy People nih perlu juga tahu, jangan sampai Santuy People ada yang kena nih. Mamang tidak ikhlas kalau kalian ada yang kena gitu. Masalahnya ini menyangkut like and subrek yang berhubungan dengan YouTube gitu kan. Dimana Santuy People kita memang sangat bersahabat dengan YouTube nih. Betul. Nih, satu, awalnya dari WA terus di-invite ke dalam grup Telegram. Ngaku dari Accurate Kreatif atau perusahaan media partner iklan dan pemasaran ya, bukan penasaran ya, tapi ini bikin penasaran ya. Jadi ngasih tugas buat like and subrek channel YouTube para mitra dari perusahaan itu. Ibarat naikin traffic akun pakai bot, tapi ini real user asli. Sebenarnya secara dari yang poin 1 dulu, secara logika masuk akal. Iya, karena setauku ada yang di TikTok ada yang seperti juga, itu. ada juga yang kayak gitu. Jasa-jasa kayak gitu. Nah ini screenshotannya, nomornya nggak di save nih. Kami dari Accurate Kreatif, perusahaan kami memiliki cabang di USA, wadididaw, Kanada, Indonesia, dan beberapa negara lainnya. Kami mendapatkan nomor Anda dari job site dan kami ingin menawarkan kerja paruh waktu. Apakah kakak berminat untuk berpartisipasi? Kita bedah sedikit-sedikit. Mungkin si mbaknya merasa menyimpan nomornya di job site, makanya dia, wah
bener nih gue nyamper di job site ya. Ya antara job street segala macam, LinkedIn segala macam lah pokoknya mah ya. Dan mungkin kerja pada waktu apa salahnya kan? Nah di sini job desk-nya hanya like dan subrek video di YouTube. Lokasi kerja WFA online dari rumah aja. Siapa yang nggak tergiur? Waktu fleksibel bisa kapan aja. Siapa yang gak kegiur ya? Betul. Setiap harinya akan ada kurang lebih 20 tugas like and subscribe video dan konten yang tidak menuntut. Pembayaran bonus, setiap menyelesaikan 3 tugas mendapatkan 15.000 bonus. Akan langsung dibayarkan ke rekening bank dan tidak bisa melalui e-wallet. Syarat dan ketentuan tidak ada yang menuntut. Untuk pendaftaran tidak dipungut biaya apapun. Intinya ketika kakak menyelesaikan tugas maka akan langsung diproses bonusnya. Tidak ada target, tidak ada kontrak. Hanya subscribe dan like video saja. Terlalu mudah gak sih untuk sebuah pekerjaan gitu kan, yang kayak gampang banget gitu kan. Iya betul. 3 like subscribe dapat 15.000. Oke, lanjut lagi. Kakak, bisakah Anda mengkonfirmasi bahwa Anda tertarik dengan tawaran pekerjaan ini? Iya. Back to the back. Terus lanjut lagi ke poin 2. Nih sebenarnya dalam grup Telegram itu lumayan banyak, ada 300 orang lebih member. Yes. Curiga sindikat. Jadi semuanya penipu, cuman satu Simba ini untuk menjebak seolah-olah memang bener gitu. Iya. 300 tuh paling kalau 10 orang, satu orang megang 3 account kan. Ya enggak? Awalnya nggak minat, tapi itu grup ramai banget. Akhirnya iseng lah ngikutin instruksi dari adminnya. Tugas awalnya ya sesimpel itu, cuma like dan subscribe link yang dia kasih. Ini ada screenshotannya. Kakak bisa kerjakan tugas yang sudah ada di dalam grup ya kak. Dikerjakan dari tugas 19 terlebih dahulu. Nah silakan kerjakan tugasnya secara berurut ya kak. Tugas ini dikirim ke saya dan sertakan tugas keberapanya ya kak, katanya Maya. Dia screenshot YouTube. Sudah katanya. Siapa ini nggak kebaca kecil? Ya ini oke sudah gitu maksudnya kak. Oke. Lanjut lagi di sini, setiap selesai 3 tugas, ini poin 3 ya. Rewardnya langsung ditransfer. Ya udah akhirnya dicobain. Malam itu aku ngerjain 3 tugas dan bener ditransfer 15.000. Lanjut aku ngerjain tugas keempat dan 5, tapi tugas ke-6-nya bukan like dan subscribe, ada tugas lain namanya tugas peningkatan. Jadi dia ngeluarin modal nih si penipunya ya, mancing pakai 15.000 rupiah. Ya enggak? Tugas keempat kelima belum dikonfirmasi, tapi kemungkinan 15.000 juga kan. Nah di sini nge-attach screenshotannya atas nama Salsabilah, tugas peningkatan. Nah ini tugas peningkatan, kayak main game anjir. Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan penghasilan Anda dan membantu mitra kami. Setelah tugas peningkatan selesai ya maksudnya ya, maka tugas selanjutnya Anda akan dibayar 30.000, 2 kali lipat. Ya. Untuk tugas peningkatan ini kakak harus memilih tugas nomor 1 sampai 3 di kolom tabel di atas kak gitu katanya. Setelah itu kakak lakukan transaksi transfer ke rekening yang akan kita berikan. Setelah kakak transaksi, saya akan arahkan kakak untuk proses di sistem. Setelah proses di sistem selesai, dana akan diproses penarikan dari sistem dan dikirim ke rekening kakak yang terdaftar dalam waktu 10 sampai 15 menit. Jadi di sini udah ada perintah nih. Kirim dulu uangnya gitu kan. Iya. Setelah lakukan transaksi ke rekening yang akan kita berikan. Setelah transaksi arahkan untuk proses di sistem. Terus setelah masuk proses sistem balik lagi duitnya. Iya. Jadi kayak ya numpang lewat doang duitnya nih. Tapi secara nggak langsung udah ada ajakan buat lu transfer. Iya. Nah ini secara nggak sadar Nyo akan dilakukan karena ibaratnya udah nyelesain 3 tugas. Ya nggak? Dapat 45.000. Wah dapet nih 45.000 cuma-cuma. Terus tinggal nambahin dikit buat nge-transfer. Belum diinfoin tugasnya atau transfernya berapa gitu kan. Iya. Yang jelas dia udah dapet keuntungan dulu, jadi kayak nggak curiga gitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Di 4 nih, tugas peningkatan ini tujuannya supaya reward yang kita terima naik. Asalnya 15.000 jadi 30.000. Receh memang, tapi yang aku rasain di sini secara psikis aku sudah mulai terhanyut dalam. Nah itu dia. Jadi aku tetap lanjutin, ditambah grup besar mereka juga tampaknya meyakinkan sekali. Itu jebakan Batman-nya ya. Oke, di tugas peningkatan ini kita diminta untuk menaikkan transaction rate di website kripto dengan cara deposit. Nah, di sini sebenarnya kalau ya susah sih yang namanya nafsu terhanyut gitu kan.
Ya namanya manusia nggak ada yang nggak pengen untung gede gitu kan dengan instan gitu. Untuk deposit nominalnya ditentukan sama admin tapi boleh milih antara 3.000, 300, 400, 500.000 dengan reward 20%. Awalnya ya nggak mau dong kalau harus ngeluarin duit kan ya. Tapi di grup yang member 300 orang itu ramai banget, mereka pada berbondong-bondong nyobain, bahkan nominal ada yang sampai jutaan. Ini pranknya di sini. Dan ya kelihatan bener mereka share juga bukti transfer reward 20% dari nominal deposit. Akhirnya aku pun ikut deposit. Ini screenshotannya ya. Saya akan bantu arahkan. Silahkan melakukan registrasi. Ini di sini aja. Kelisten Indonesia ppic.page.dev. Udah kagak jelas webnya ya. Silahkan melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian masukkan nomor undangan 755665. Katanya nomor togel apa ini gimana? Jika sudah kirimkan screenshot ke saya, silahkan untuk registrasi akunnya terlebih dahulu ya kak. Nah di sini sikatnya. Untuk selanjutnya kembali ke beranda atau halaman utama kak. Lalu kakak pilih deposit dan masukkan nominal sebesar yang kakak tadi transfer kak. Masukkan nominal 500.000 ya kak. Itu 500.000 ya kak. Jangan input pakai titik koma ya kak. Gokil, ini bener-bener sindikatnya. Nih lanjutannya lagi. Selanjutnya klik BTC beli naik atau hijau. Pilih 50S, masukkan jumlah 500.000, klik konfirmasi. Setelah pembelian berhasil, beritahu saya. Beli sekali, ketika detik sudah mulai berjalan, mohon langsung kabari saya. Berhasil dikirim, detik berjalan. Dan kak katanya, ini bener-bener sindikat yang wadididau. Punya web palsu dengan sistem pembayaran juga kan, bisa langsung di webnya, gokil. Lanjut ke 7-nya. Dan benar, deposit dan rewardnya bisa langsung withdrawal setelah selesai mengerjakan tugas yang dia kasih. Wah, rasanya happy ya, cuman modal like, subscribe, dan klik-klik gitu doang dapat reward langsung. Udah hari itu tanggal 1 Mei selesai. Ini bukti transfer rewardnya katanya. Nah ini, dari 1 Mei ya, oh ini, dia ngeluarin 500.000 tapi dapat 600.000 sama 30 gitu ya. 600 oke gitu ya, siapa yang nggak percaya gitu kan. Lanjut lagi nih, keesokan harinya tanggal 2 Mei admin chat lagi, mulai kasih tugas like and subscribe. Dan ya biasa reward langsung cair gitu kan. Setelah tugas 1 sampai 3 selesai, 4 sampai 6 selesai, 7, 8 selesai, muncul tugas ke-9 sebagai tugas peningkatan. Diminta deposit di website kripto tadi. Websitenya kan. Nominalnya boleh milih. Aku pilih yang 2,5 juta lah ya. Yang aku rasain di sini aku sudah merasa oke, aman ya kayak yang kemarin itu ya. Padahal nyatanya aku sudah masuk jebakan mereka. Dari yang ini udah masuk jebakan sebenarnya. Nah ini nih Salsabila. Pembayaran di muka, komisi, tugas total pengembalian. Oke. Kalau bayar 900.000, dapat komisi segini. Jadi yang pengembaliannya kita terima segini. Jadi 1,4. Dia ngambil yang paling gede dong. Ya. Karena memang standarnya ya gimana ya, punya duit segini ya kenapa enggak gitu kan. Baliknya 3,5 juta gitu kan. Lumayan nih gitu iya, kan. Tugas 9 nih. Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan penghasilan Anda dan membantu mitra kami. Setelah tugas 9 maka tugas selanjutnya akan dibayar 60.000. Tak 2 juta. Siapa yang nggak mau gitu. Iya. Gokil nih sindikat. Lanjut ke 10 Ibu Nyonyo. Kesalahanku lagi di sini, aku nggak bilang suamiku mau transfer. Aku pikir ya ini samalah kayak yang kemarin. Suamiku udah tahu, jadi aku nggak ngomong lagi mau deposit. Awalnya deg-degan karena udah bukan ratusan ribu, tapi lihat di grup kok pada aman dan rame aja tuh orang-orang deposit jutaan. Mereka kirim bukti transfer di grup. Balik lagi Nyo, grupnya itu yang apa ya, yang mendukung kebohongan ini gitu. Di 11 terus setelah aku transfer deposit, aku dikeluarin dari grup besar itu. Aku dimasukkan ke grup yang lain yang lebih kecil, isinya cuma 5 orang, judulnya grup VIP. Katanya yang masuk grup ini rewardnya lebih gede. Nih membernya sampai sekarang masih aktif. Wow. Dia ada Intan Sari, ada Muhammad Ridwan, Putri Indah, dan SVP Devi Anastasia. Goks, supervisor. Heran anjir. Di 12, oh iya. Malam tanggal 1 Mei aku lihat grup besar itu isinya 300 member lebih. Pagi-pagi tanggal 2 Mei aku cek isinya 250-an, dan sebelum aku dikeluarin dari grup itu banyak member yang baru di-invite. Sampai aku terakhir cek isinya balik ke angka 330-an orang. Artinya pagi siang itu proses perpindahan calon korban ke grup VIP, dan mereka masukin calon korban baru di grup besar
buat dijebak lagi gitu. Dikasih receh-receh supaya membangun kepercayaan. Itu dia ternyata modusnya ya. Oke, balik. Grup VIP berlima ini terdiri dari 4 anggota dan 1 supervisor ya. Dan grup ini disebut juga tim karena harus menyelesaikan tugas bersama. Goks. Kalau ada satu yang nggak beres sampai akhir, semua deposit dan rewardnya hangus. Tugasnya apa? Awalnya disuruh dikasih review dan rating untuk hotel dan resto. Sebenarnya tugasnya kayak masuk akal gitu, standar ya. Buka Google Maps dan cari quest hotel Sun Denpasar, berikan 4 bintang atau lebih dan tulis ulasan berupa komentar. Kirim bukti tangkapan layar kepada admin Telegram dan ketik selesai di akun saya. Tugas 2, tugas peningkatan, buka Google Maps dan cari ini nama restoran, berikan bintang 4 sama atau ya sama. Goks. Lanjutnya? Jadi ntar dulu. Jadi kayak jadi buzzer gitu ya dia ya. Lanjutnya setelah itu tugas selanjutnya deposit lagi. Sebenarnya pas tahu harus deposit lagi aku udah males untuk lanjut, tapi duitku udah nyangkut ya. Nah ini nih duit 2,5 juta udah nyangkut di awal sebelum pindah ke grup VIP kan. Dan ini baru bisa withdraw setelah semua tugas di grup VIP berhasil diselesaikan. Ini dia udah nyangkut. Jadi nggak langsung dibalikin, dikasih next tugas harus deposit lagi. Dibikin mau nggak mau lu lanjutin gitu. Kalau nggak hilang duitnya gitu ya. Dengan harapan ini masih benar gitu. Jadi kayak nggak, ini bener masih bisa deh, nggak apa-apa gitu kan. Gokil anjir jebakan Batman-nya. Tugas 1 tadi udah kan di review hotel. Tugas 2 ini diminta deposit lagi 3,7 juta. Udah nggak mau ikutan, tapi semua dalam grup VIP itu pada deposit. Ya udah kan, mau nggak mau jadi beban tim. Akhirnya aku deposit juga. Karena nggak mau jadi beban tim, akhirnya deposit juga. Diarahin lah ngerjain tugas open buy gitu kan di website Kripto Mitra mereka katanya. Anjir, dibikin playing victim gitu kan. Karena kan tadi aturannya kalau satu nggak selesai jadi gagal nih. Jadi mungkin anjing nanti gue disalahin gimana nih gitu kan. Mana yang lain pada ngirim. Sedangkan yang lain tuh sindikat ya. Iya. Rapih anjir. Gila. Terstruktur dan masif anjir. Nih 3, Robi Gunawan dia ngirim gitu kan. Ini sekalian meyakinkan juga. 17 sikat Ibu Nyonyo. Tugas terakhir, di sini kita diminta untuk deposit lagi dan nominalnya 14,7 juta. Dan supervisornya bilang ini terakhir. Setelah ini semua akan dikembalikan beserta rewardnya. Tapi duit dari mana? Pusing banget di sini. Oke. Mau nggak lanjut, tapi ini tugas terakhir. Abis ini semua cair plus rewardnya. Mana kalau nggak lanjut duit yang sebelumnya hilang lah 6,2 juta nggak bisa balik. Dalam pikirku gimana ini udah sejauh ini, kalau nggak diberesin rugi, kasihan juga orang-orang dalam grup itu udah pada transfer tinggal nunggu aku doang. Nah disinilah kita harus belajar gimana caranya stop. Nggak ada istilah tanggung udah kepalang basah. Masih bisa stop, padahal mah di 2,5 juta tadi masih bisa stop gitu. Jadi kayak udahlah lepasan rugi 2,5 juta aja lah gitu kan. Nih 19, akhirnya aku pakai tabungan usaha Alasia buat perpanjang sewa. Alasia masih kurang. Aku WA suamiku minta transfer, awalnya dia nggak kasih tapi aku sangat maksa. Dia udah tanya berkali-kali kalau ditipu gimana, dan dengan pedenya aku bilang aman, dan akhirnya aku mau transfer. Nah ini ya untuk para istri, tolonglah dengerin suaminya. Begitupun sebaliknya, kalau udah urusan duit bareng-bareng gitu, kadang insting pasangan tuh suka bener gitu. Dia udah nanya gimana kalau ditipu. Pertanyaan itu tuh buat mempersiapkan mental mbaknya gitu. Kalau misalnya ditipu dia harus tahu harus ngapain gitu. Nah ini nih, ini lakinya ya pinjam dulu 10 juta. Oh buset, buat apa katanya Mbak ya? Asli dibalikin katanya. Buset, yakin nih bun. Terus karena aku dipindahin ke grup VIP gitu ya, cuman berempat isinya, ini dicariin kalau semua udah beres. Dicairin. Aku doang yang belum beres, nggak ada duitnya. Iya. Emang mesti berapa katanya? Itu segrup udah pada transfer, nungguin aku kurang 10 juta nih, langsung dibalikin insya Allah paling lama. Kalau nggak dibalikin gimana? Pertanyaannya simpel gitu. Memang selalu seperti itu ya bapak-bapak ya. Dibalikin bun katanya. Orang yang segrup itu udah pernah sebelumnya. Itu bisa aja sengaja berempat ngumpul buat ngejebak. Cuma 8,8 uang abang katanya. Iya bisa, pinjem dulu bun, transfer ke Jago. Aku unlock uang yang buat bayar kios dulu. Yakin ya? Iya. Abang udah nggak punya uang apa-apa nih kalau hilang gitu.
Iya, ntar aku gantiin 9 juta lah, jangan deng riba katanya. Hati-hati ya bun pokoknya. Nih. Iya bebku. Please jangan hilang ya. Iya. Ini Gia dalam keadaan sadar kan? Sadar pak. Sadar pak. Foto, gitu Itu kan. sambil nemenin kakak main, ade bobo katanya. Lakinya udah curiga ya. Takut dihipnotis ya. 20-nya? Mungkin penipunya pesta pora karena dapat korban sepolos aku kemarin. Polos apa bodoh katanya. Nafsu. Nafsu gitu kan. Ditransferlah 14.7.804.000 rupiah. Juta giga dolar. Setelah selesai ngerjain semua tugas sampai akhir, udah dong berharap segera diproses untuk withdrawal semua duit yang udah aku depositkan beserta rewardnya. Tapi ternyata apa? Katanya ada perubahan sistem yang harus mengerjakan tugas tambahan. Ini udah curiga. Aduh, tolonglah anjir. Mohon maaf semua, kita betting ulang 2 kali lagi ya kak. Dikarenakan ada sistem tadi ada perubahan. Baik kak, oke baik kak. Nih, ini masukkan sejumlah berapa ini? 55 juta. Gokil. Tugas tambahannya apa? Diminta deposit lagi, dijamin. Ini yang terakhir katanya berapa? Minimal 30 juta. Anjir, kecil banget lagi. Iya. Nah pokoknya mah ini ya, nanti digedein di editingnya mah ya. Untuk semua anggota yang menyelesaikan misi tambahan dari sistem ini akan mendapatkan bonus sebesar 12 sampai 22 juta oleh sistem. Silakan pilih salah satu dari tabel di atas. Semua anggota yang sudah memilih nomor segera hubungin saya secara privasi untuk mendapatkan rekening tujuan. Jika sudah selesai transfer, kirim ke grup untuk melanjutkan misi. Misi palalu benjut, anjir penipu sebel. Sikat. Gila, dalam kondisi capek ya, ini posisi udah maghrib, dikerjain sama para penipu ini dari pagi. Ngurus 2 anak, ART gak balik, suami belum pulang. Aku mulai menangis dan otakku menyadari kalau aku kena tipu. Tapi hatiku masih denial, merasa ini gak mungkin terjadi sama aku. Yes, itulah disebabnya hari apes tuh gak ada di kalender gitu kan. Aku japrin tuh 3 orang lainnya dalam grup. Intinya aku bilang aku gak akan deposit lagi. Gimana duitmu hangus? Mereka nyuruh aku tetap ikutan. Tapi laganya antang-antang aja seolah semua duit yang udah keluar itu kecil. Aturan mah mereka acting kebakaran jenggot. Kayak ini mah enggak, pada santai banget. Nah di sini dia mulai sadar gitu kan. Di 25-nya dah aku japri juga si pelaku yang kerjanya ngasih tugas. Aku bilang aku nggak akan deposit lagi, kamu balikan aja duitku, nggak perlu sama rewardnya. Dia cuma bilang kalau nggak sesuai uangnya hangus kak, supaya bisa cair, selesaikan dulu tugas tambahannya. Sialan katanya. Udah lah, abis maghrib itu aku baru sempet mandiin anak sambil nangis nangis WK gitu. Mau lanjut nyuapin tapi nggak ada tenaga, cuma sanggup gorengin telur dadar sambil nunggu suamiku pulang. Udah tahu pasti dimarahin nih. Ya iyalah gila. Suamiku pulang, untungnya dia nggak menambah kekalutan aku hari itu. Mungkin dalam hatinya dia murka, tapi yang keluar dari mulutnya udah tenang, ikhlasin aja. Uang masih bisa dicari. Makin kenceng lah aku nangis, merasa bersalah. Besoknya tanggal 3 Mei aku ke kantor polisi. Di sini aku dan komplotan itu masih komunikasi karena aku mau lapor. Percuma kan kalau mereka udah blok aku, tambah susah lacaknya katanya Maya. Mata masih bengkak banget ya Allah mbak. 29. Di kantor polisi, para pelaku ini chat, bahkan sempat telepon aku karena aku bilang mau transfer. Posisiku di kantor polisi loh ini, tapi respon polisinya apa coba? Mereka malah balik nanya sama aku, memangnya gampang melacak penipu? Mbaknya mau gimana katanya? Nih, bagi yang saudara, kak uangnya udah ada nih kata. Halo, selamat pagi kak, pagi kak. Anjir bot banget. Apakah Anda menyelesaikan transaksi sekarang kak? Anjir, jebakan Batman banget. Kalau WKWK kalau gampang ngapain aku kesini pak? Maunya aku gimana? Ya ini maling masih di depan mata. Bapak-bapak nggak ada yang mau bantu atau kerjasama kah? Dah lah, hopeless dengan respon seperti itu. Akhirnya cuma dapat surat laporan dan harus nunggu 14 hari sampai laporannya diproses. Karena ini Telegram sih Nyo. Iya. Telegram tuh entah kenapa agak sulit tuh. Makanya untuk grup-grup gelap gitu, banyakan di Telegram gitu kan bermainnya gitu, nggak se-open WA gitu. Nah beresnya, ini ada respon salvok dari CIMB Niaga ya. Selamat sore Ibu Syifa, apakah Ibu sudah melakukan pelaporan ke bank pengirim dana yang menggunakan Ibu dengan melampirkan surat keterangan kepolisian? Terima kasih. Wah baik banget ya admin CIMB Niaga ya. Masih dikasih tahu gimana sih mekanisme bank gitu. Mungkin bisa apa ya istilahnya, aku kok lupa. Di rollback.
Iya. Di rollback tapi kemungkinan sama si pihak penipunya udah dimutasiin lagi gitu. Atau Jadi- at least bisa dilacak atas nama siapa gitu nggak sih? Mungkin. Nah, terus si rekening tujuannya di track juga, tapi harus kerja sama beberapa bank kalau misalnya loncat-loncat bank gitu kan. Nah Katanya ini udah. sudah Mbak. Terus kemana? Tampilkan balasan ya? Iya. Nih, selamat pagi Ibu Syifa, kami turut prihatin dengan kejadian yang dialami. Apabila sudah melakukan prosedur pelaporan, mohon menunggu konfirmasi dari bank pengirim dana terkait proses selanjutnya ya, gitu Terima kan. kasih katanya. Tuh, Bang CMB mantul responnya. Saya nggak ada di kotaku, jujur saya udah jadi promo untuk informasi. Iya, jadi promo gitu kan. Saat ini Udah itu promo, promo. jadi promo anjir. Nah, yang jelas Nyo. Heeh. Nah ini ada dikasih ingat nih. Mungkin tidak sama case-nya tapi kena tipu puluhan juta tuh hampir bisa gila kalau nggak balik lagi minta bantuan sama Allah, katanya Maya. Jujur aku juga kena penipuan 6 aplikasi pinjol, udah lapor polisi. Hah? Seminggu setelah kejadian tidak ada kelanjutan apa? Aplikasi pinjol itu bukan Anda yang meminjam gitu kan? Betul, sesaat setelah sadar pikiran kalau cuma pengen bengong, padahal cara logika saya mantan banker kok bisa ketipu masalah gini. Saya cuma terus berkata-kata pada diri sendiri bahwa nyawa aja bisa Allah ambil kapanpun, apalagi harta. Semua kejadian atas izin Allah. Allah maha baik dan maha tahu gitu. Back to the TikTok. Cus. Positifnya, hikmah yang bisa diambilnya, jangan terlalu nafsu sama easy money ya, Iya betul. uang instan ya. Tapi gokil sih. Aku nggak habis pikir sih, rapih banget. Iya, Sindikatnya rapih banget. Dan itu nggak cuma satu orang sih pasti. Banyak gitu. Dan ini lagi ramai Santuy People di Twitter gitu kan. Heeh. Memang pikir wah angkat deh ini, dia takut Santuy People ada yang apa namanya. Tergiur Iya, gitu ya. jangan stop Santuy People, persetan viewsnya kecil tapi mau nginfoin dulu karena kan kita bermain di area YouTube. Santuy People kita juga memang sudah ini sama YouTube kan, sudah apa namanya istilahnya, sudah terbiasa dengan YouTube gitu. Iya. Takutnya 15.000, 30.000, wah balik nih aman nih. Begitu dikasih 2,5 juta, dijebak ke 3 juta sekian, jebak lagi 10 juta, 14 juta gitu kan. Iya. Raib 21 juta. Untung tidak didapat. Nah, tapi semoga mbaknya bisa balik ya mbak gitu, buat Iya. jadi pelajaran gitu. Jadi kayak cuman hayo dong dapat jutaan, kayaknya tidak mungkin gitu ya. Kalaupun mungkin harusnya sudah banyak pekerjaan ini dilakukan oleh orang-orang Betul. gitu. Dan kebayang pasti sudah diberantas sama YouTube karena jatuhnya engagementnya tidak organik gitu. Betul. Nyo, kita lihat komen dari ini ya di TikToknya ya, dari ala-ala TikToker. Sama oi, ditelepon random suruh like video dibayar. Untung anaknya mager ya, Bun. Saking magernya dikasih duit pun mager. Ala-ala TikToker, kemalasan Anda menyelamatkan Anda. Blok gitu, tapi jangan males-males lah anjir. Iya. Kemarin gue dapet chat gini tuh, banyak Nyo. Ini kalau smart malah untung loh. Ya untungnya cuman sampai fase di tahap 500.000. Iya, sampai di situ doang. Dan kebayang nggak gimana untuk nahan nafsu buat stop? Kan sulit. Iya nggak? 15.000, wah 45.000. Coba putar lagi, putar lagi dapat. Itu nggak semudah membalikan bolu. Iya. Nyetopnya gitu. Kalau nggak salah tuh aku sempet lihat kayak udah lama, berapa minggu yang lalu gitu, ada di TikTok juga. Dia bilang mau nipu gua tipu balik gitu kan. Jadi kayak sama kayak gini juga. Jadi kayak dia tuh dapet gak seberapa, tapi akhirnya karena disuruh deposit, kayaknya dia balas tuh, makasih ya, kata ogah gua penipu lu gitu, makasih ya udah ngasih gua duit digituin. Makanya dia bilang apa sih tadi yang mana? Bisa untung tuh, yang ini kalau smart malah bisa untung loh katanya. Jadi bisa diputer gitu. Iya, itu salah satunya. Jadi meskipun dapat dikit tapi bisa untung gitu lah. Tapi Ngibulin. janganlah, udahlah mending Iya. di blok aja dah gitu. Iya. Nggak usah bermain-main dengan sindikat penipuan kayak gini pokoknya gitu. intinya mah nggak ada duit yang segampang itu gitu. Nggak ada. Dan ternyata kalau kita cek lagi komennya, banyak banget gitulah. Tadi siang ditelepon gitu kan. Gue juga ada yang ngechat ngajak pekerjaan gitu. Gue juga, tapi gue lanjutin abis gua dapet transfer duitnya, tapi nggak gue lanjutin katanya tuh kan. Aku ditawari katanya gabung sama BCA, tapi aku ndak percaya. Pokoknya banyak banget penipuan modus pekerjaan nih. Karena memang faktanya kurangnya lapangan pekerjaan gitu yang dijadiin celah buat kayak gini gitu. Kayak kasihan, kebayang tadi.
duit kios, duit tabungan lakinya gitu Iya. kan. Untuk ukuran yang diceritain mbaknya kondisinya kayak seberapa lama ngumpulin kayak gitu, lenyap sehari. Penipunya blok anjir, sebel Dan banyak banget. juga yang karena apa sih nggak mau ribet gitu. Instan nih kayak cuman suruh begini doang dapat duit gitu. Banyak juga yang kayak gitu. Jadi mending jangan deh karena usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Jadi kayak kita mending capek kerja terus dapat duit yang bener gitu daripada cuman kayak gitu doang tapi duitnya Song ternyata gitu kan. Tapi ini udah naik di Metro, naik di CNN juga nih meluncur. Cus. Nih. Buat kamu yang lagi butuh income tambahan, hati-hati sama sindikat penipuan yang satu ini. Lagi rame di Twitter curhatan warganet yang menjadi korban penipuan. Liciknya, modus mereka itu terorganisir banget dan korban 3 orang yang kena 3 bulan lalu, terus ini ada lagi gitu. udah banyak. Mula-mula pelaku bakal mengirim pesan ke calon korban dengan memperkenalkan diri sebagai HR yang berafiliasi dengan perusahaan besar. Dengan iming-iming income lumayan, kerja santai dari rumah, dan janji bakal dibayar, akhirnya korban pun terpancing. Tugasnya emang simple, kayak disuruh nge-like, subscribe, ngasih ulasan, sampai tugas selanjutnya yaitu mulai ke arah deposit kripto yang ujungnya bodong, uang hangus, reward pun cuma janji manis. Yuk saling ingetin orang terdekat kita dengan share konten ini ke mereka. Nah itu dia, Mamang bertujuan buat ngingetin gitu kan, buat nge-share ke santuy people semuanya gitu. Tapi semoga ya 2 media gede udah naikin nih, Metro sama CNN. Ya. Semoga Pak Polisi bisa ngeproses ya, walaupun Telegram katanya susah segala macam, tapi kita percaya kok teknologi kepolisian cyber lebih canggih gitu untuk nge-track gitu. Dan lagi juga ingetin ke mak-mak gitu, karena mak-mak tuh kan kadang nggak ngerti yang begini-begini ya. Mamaku aja waktu itu pernah ketipu yang ini Mang, yang Gojek, yang saldo Gojek disuruh sebutin kode OTP oh, itu iya ya. Si Mama, Iya Mama hilang itu duitnya. Mama bilang, "Deh ini gimana gitu." Ma kalau ada yang minta kode OTP jangan dikasih, orang bank aja nggak boleh tahu loh, apalagi orang lain. Aku bilang ya Mama nggak tahu gitu. Makanya Santuy People kasih tahu juga ke mama-mamahnya atau ke papa-papahnya gitu, kalau ada yang kayak gitu tuh jangan mau deh gitu. Tapi kalau Santuy People mamahnya kayak mamahku, mama adek gitu kan, pernah dia kayak gitu kan, ditelepon untuk top up ini. Mama nggak ngerti katanya tuh kan. Telepon anak saya aja, mama nggak ngerti gitu, dikasih nomor aku. Terus penipunya nelpon enggak? Dan nanti nih ngomong nih, mama dapat hadiah, mama nggak ngerti, coba urusin. Si mama itu menipu mama. Sumpah, mamaku tuh memang ajaib. Tapi kan ada yang maksudnya ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak oh masih bisa nih mengoperasikan yang kayak gitu gitu. Itu bahaya banget. Iya Santuy People lah, udahlah ya. Hati-hati Santuy People, share ke saudara, temen siapa gitu, karena bahaya banget sih ngelihat sindikat ini, anjir terorganisir banget gitu. Iya. Mantan banker aja ketipu. Gitu apalagi kan. Apalagi kita gitu yang memang BU, tolonglah ya. Istilahnya kayak 30.000, 50.000 itu kayak udah berharga banget. Lumayan gitu. buat makan sehari gitu. Dan next aja Next. Ya. Dari tipu-tipu yang tadi oknum, ini kita meluncur ke momen Gubernur Lampung lagi nih. Oke. Yang ngomel sama wartawan. Katanya kayak ngomel nggak usah direkam lah, gue tuh pusing viral terus katanya. Bukannya seneng harusnya ya kalau pilar. Ya pilarnya dibantai sama netizen, dirujak. Cek People. Play. Enggak. Iya, Pak. Saya udah lagi pusing, saya sebentar viralin. Ada ternyata gubernur marah. Karena ini. Jadi netizennya, ini marah sama saudara-saudara saya sendiri kok. Ini kamu awas ya. Kamu Kominfo ya? Saya Kompas TV, Pak. Kompas TV, Pak. Kompas? Iya. Nah, berbahaya ini. Iya, Pak. Matiin. Iya, Pak. Ya Allah, Pak. Kenapa pertanyaannya kok takut viral? Bisa orang malah seneng viral Iya gitu kan. loh, kayak orang-orang sekarang tuh menghalalkan segala cara buat Biar viral. Bapak tuh bisa dengan mudah viral, kok nggak mau, jangan nolak rezeki Pak gitu. Dan plot twistnya ya viral lagi nih gitu Bapak, tolonglah Pak. Ya Allah, tapi nggak tahu kenapa ya, aku mulai ngefans sama Bapak ini. Karena Lucu, kelucuannya kan. kepolosannya lucu. Begitu dia tahu Kompas TV, wah ini bisa viral lagi nih, udah matiin. Udah kerekam Bapak gitu. Ya, wartawan, tapi apa wartawan? Wartawan udah mulai jalan, nggak mungkin dia pulang nggak ngepost. Iya benar. Materi, ongkos, tolonglah. Tapi ya semoga aja
apa sih pekerjaan yang harus diselesaikan memang benar-benar diselesain ya Mang ya. Iya, selesain aja pekerjaan sesuai dengan SOP-nya. Bener gitu. Betul. Mumpung lagi viral, tinggal di twist di balik gitu, sentimen negatif jadi sentimen positif. Betul. Gitu. Mending dianggap wah Gubernur Lampung udah bener nih sekarang gitu ibaratnya, maksudnya anggapan netizen ya. Daripada nanti kayak gini diperiksa terus, KPK. gitu. Oh iya, ngomong-ngomong diperiksa KPK, Kadinkes sudah diperiksa kedua kalinya kalau nggak salah. Oke. Meluncur. Just. Ninyo. Ya. Ini katanya diperiksa yang kedua kalinya kalau nggak salah di Kompas TV News, Ceki People. Play. Kan kemarin Kepala Dinas Kesehatan Lampung sempat dipanggil KPK untuk pemeriksaan gara-gara gaya hidup mewah atau flexing menggunakan barang mahal. Iya. Nah, baru-baru ini Bu Rehana sempat ditanyai soal kedatangannya ke KPK. Kira-kira dia jawab apa ya? Jadi di video yang lagi lo lihat ini, Bu Rehana lagi mendampingi Pak Gubernur Lampung di kegiatan sosialisasi petugas haji. Lalu jurnalis Kompas TV sempat tanya ini nih ke Bu Rehana. Hasil pemeriksaan dari KPK seperti apa, Bu? Gimana, Bu? Nah loh, Kadinkes Lampung ini enggan menjawab pertanyaan wartawan perihal pemeriksaan KPK lalu. Wah kira-kira kenapa enggan menjawab ya? Oke, jadi dilurusin dulu. Bukan hasil pemeriksaan yang kedua kalinya. Kan kemarin sempat ada rencana mau diperiksa lagi gitu ya. Cuman ini karena yang pertama kan nggak dijawab tuh yang wartawan pada nyeletuk. Akhirnya ini ada momen lagi sama Gubernur Lampung gitu kan. Dia pikir mungkin ditanyain tadi apa yang dibahas kayak gitu-gitu ya. Makanya dia diem dulu nih. Kalau ditanya masuk. Iya, liatin komuknya berubah aja nih. Hasil pemeriksaan dari KPK seperti apa, Bu? langsung gini ya Bang. Anjir, seeta teh gitu kan. Kayak nggak ada aja prestasi gue yang ditanya itu mulu. Ya mungkin memang tidak ada gitu. Tapi balik lagi, wartawan hanya memburu apa yang lagi hot, Bu. Kalau ibu bisa memuaskan wartawan, memuaskan pertanyaan wartawan, ya udah selesai gitu. Selagi diem terus dimanapun ibu ketemu wartawan, pasti ya itu yang ditanyain. Betul. Gitu. Anjir, sebal aku. Intermezzo aja lah Nyo. Cus. Pusing sakit kepala mamang. Cus. Nyo. Ya. Apa nih? Ceki People. Play. Astaga. Dia diem loh. Mukanya jutek banget, sumpah. Udah banyak soalnya Mang, lihat di badannya tuh. Sumpah. Gitu ngelihatnya ya. Sumpah, babu kurang ajar model begini nih katanya. Awas pasti lu. Gue liatin. Kalau gitu gue nggak ngantuk, gue sikat lu. Tapi Nyo, next ada intermezzo yang kayaknya kasihan tapi lucu. Cek meluncur. Cus. Nih Nyo, ada Golden yang ngejar-ngejar kucing, saking paniknya naik ke pohon. Aduh. Ini dia mute ya karena lagu. Kalau dilihat dari buntutnya, dia mau main. Iya, karena begitu kan. Ada temennya satu lagi ada tuh. Temennya. Cuman ya namanya panik, naik gitu, manjat. Yang itu ngajak main doang itu. Cuman yang bikin gemes kok nggak ada yang nolongin gitu kan. Ya mungkin yang ngerekam juga takut gitu kan karena gede-gede. Iya. Itu ada yang ngedeket tuh orangnya tuh. Ya Allah, kucing gitu. Nah ada lanjutannya Nyo. Jos. Ini. Di sini katanya ada caption pada nggak berani ngusir anjingnya Bang. Itu yang punya anjingnya. Karena katanya. ada yang komen. Yang jadi pertanyaan, kenapa anjingnya nggak diusir katanya? Iya, karena nggak semua berani sama anjing, apalagi gede kayak gini kan nih, nah nih gitu punya... kan. Ini yang rekam juga gemeter di tangannya nih. Sampai akhirnya udah diusir. Terus lanjutnya. Oke. Nah ini katanya nih, kirain mau nolong, ternyata cuma ngeliatin doang. Ditolong ini, tahu, tenang netizen, lu sabar dulu. Dilus-lus gitu. dulu tuh, ditenangin ya kucingnya ya. Tenang. Rata-rata warga Indonesia tuh pada seneng sama kucing, tenang. Jadi sabar, nggak usah ngejudge dulu gitu. Kita juga kasihan walaupun sepertinya salah paham. Cuman wajar karena kucing ngerasa ini bukan temennya gitu, jadi panik bener, gitu. Betul. Naik ke pohon, kebayang si Meng. Jadi tolong kalau udah turun Mengnya dikasih Whiskas ya. Yang punya anjingnya tolong beliin mesnya Whiskas. Sama dikasih minum. Sebagai kompensasi. Sudah bikin panik, naik ke pohon. Kan biasanya kan kalau anak kecil habis nangis kejer gitu kan, minum dulu gitu kan. Orang kaget minum dulu. Nah ini kucingnya kasih minum juga. Kita sebagai pecinta kucing kayak gemes, kesian gitu. Tapi lucu sebenarnya anjingnya yang bukan mau ngejer gigit karena ekornya begini-begini tadi. Dia ngajak main gitu. Cuman ya wajar, nggak tahu, nggak kenal. Kalau kucingnya udah turun ngomong, ya lu ngobrol dong, ngajakin main gua gitu. Kan gua panik gitu. Tapi si Meng kasihan ya Meng. Semangat terus Meng. Nextnya. Next. Nyo. Ya. Ini ada majikan yang nggak ngerti, kurang ajar pakai gimana. Ceki People. Play.
Ini parah nih. Kebolak, Meng, kebolak. Tenang. Astaga. Kan PR ya ngebersihinnya ya. Mana mencret lagi. Iya. Tuh. Yang lu garuk yang mana? Tumpah. Enggak. Kan kebolak ya. Lagian udah, ya Allah, udah dibeliin ini baskom sama pasir-pasir. Segala gegayaan berak aja freestyle anjir, bingung aku Lagi mah. tapi Mang, Heeh. kucingnya kan itu dia udah plung gitu kan. Kan ketahuan dia masih mau berak kan. Bukannya diarahin gitu kan. Heeh. Dulu aku gituin dia udah aku lihat nih dia mau berak gitu kan. Terus aku lihat mau offside, aku langsung balikin aja biar nggak kemana-mana. Iya, mungkin pemiliknya ngelihat, wah kucing gua mau berak sembarangan, tapi lucu nih, gua rekam gitu. Jadi ya kompensasi dari harus ngebersihin tai kucingnya ini adalah FYP ya. Gitulah ya Nyo. Ya namanya mau kayak gini juga nggak akan mungkin sebel, nggak akan mungkin emosi, pasti ya udahlah namanya sebelnya Meng cuma gitu. sebel bentar doang, habis itu kayak ya udahlah. Gitu. Mau Nyo? Mau. Beraknya sembarangan. Aku ajarin nanti. Next ya. Next. Nyo. Ya. Ini last of the last ya. Nanti kita menuju ke super tank. Cek people. Play. Dia haus. Cuman nggak keluar dia netes, airnya. Netes doang, kan? Iya. Yang bikin kasihan tuh matanya nggak ada satu Nyo. Iya. Oh iya. Iya kan. Aku pikir merem tadi loh. Enggak. Iya aku juga mikirin merem. Ternyata nggak ada ya. Aku tadi nge-save nggak ya? Ada kucing yang diselamatin sama warga sebelum ke sungai. Mau diselamatin ternyata jatuh dia kan ke sungai. Terus kayak tenggelam gitu. Pas diangkat di CPR. Oh, di Indonesia? Enggak, bukan. Cuma nggak tega aku kayaknya. Jangan Jangan aku bisa nangis nanti. Cuma ini lucu banget kucingnya ya. Mau loh minum dari ini. Tangan. Ya mungkin mempermudah gitu. Iya kan, tapi biasanya nggak mau, kayak makanan aja kadang nggak mau dia tuh di sini. Iya. Walaupun matanya nggak ada satu tapi gemoy ya, ini Nyonya harus mau kan? Mau. Nah, gemoy. Jadi inget kita, tapi belum bisa di-inframein ya, kita bisa ini kucing lagi ya. Di bawah datang lagi kucing, dia kakinya patah yang kanannya gitu, tapi sweet banget, baik banget kucingnya. Baik banget. Mau minta masuk kamar mulu, cuman gimana ya? Gitu. Masih pilek dia. Masih pilek sama masih belum dibersihin, nanti deh. Sabar ya, pelan-pelan ya gitu ya. Semoga cepat sembuh si Meng ya. Ini buat Meng juga, semoga hausnya hilang. Hilangkan dahaga dengan air keran gitu. Nyo, super thanks you Jos. Nyo. Yes. Opening dulu, say thank to super thanks. Ya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkoming-koming, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Ini kayak kucingnya. Langsung aja yang pertama dan sepertinya the one and only. Yes, dari Alfi Agatha Fiona Beverly Queen. Misi-misi mau buka lapak ya. Oh, Nyomang dapat salam balik dari Koko kecil katanya. Yang mau ramein tongkrongan silakan. Dibalikin lagi salamnya buat Koko kecil. Sikatnya. Numpang dari Mushan. Oh, Mushani ini yang tadi yang lagi nonton live tadi. Numpang lapaknya di Alfa Beverly Queen. Semoga sehat selalu. Mau ngasih jejak aja di komentar katanya. Mantap. Nextnya AMR Glow Skincare Lampung Wadididau. Mau ninggalin jejak aja Rima. Udah lama nggak nonton. Nyomang ketinggalan beritamu. Oh, namanya Rima. Nggak update yang viral-viral, sedang sibuk dengan dunia nyata. Nggak apa-apa ya, penting nonton ya. Semangat terus dunia nyatanya. Nextnya Wendy Prayitno. Makasih lah pakai Kalvia. Sikat lagi. Olisin Here. Ini kumpulan orang-orang yang mabok agama. Mohon kepada Kapolri, gimana ini kok nggak ada tindakan tegas katanya. Nextnya Brian Hendra. Jangan sampai nih ya, jangan sampai Coldplay nggak jadi ke Indonesia kayak Lady Gaga dulu. Batal konser karena izin keamanan nggak turun karena penolakan golongan mereka ini. Ono ae ormas putih katanya Maya. Nextnya dari Wahyu Hidayatullah. Aku selalu nonton Nyomang, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Karena aku nggak sempat nonton TV ngikutin berita yang lagi rame, jadi nonton Nyomang aja. BTW sangat membantu katanya. Santuy people always in here. Nextnya Andi Leoret. Ini kelompok PA emang ada yang miara kayaknya Maya. LGBT dan ATS sejak zaman baheula udah ada.
Mau ditolak kayak apapun akan ada terus, sebab LGBT lahir dari proses gen, hormon, dan bahkan struktur otak yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Mereka nggak bisa nolak dan sukanya hanya dengan sesama jenis. Mau dipaksa kayak apapun ya mereka nggak bisa untuk menyukai lawan jenis. Sedangkan etes itu masalah keyakinan yang nggak bisa dipaksakan. Toh mereka juga nggak ngusik kalian yang beragama kok, justru malah yang beragama saling baku hantam. Tuhan Nugroho. Bagi Mbak Alfia, numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Untuk Ibu Marsia, sepertinya Anda harus periksa dulu deh ke psikiater sebelum minta damai, nanti takutnya malah diulangin lagi katanya. Untuk konser Coldplay yang diadain di Jakarta ya udahlah nggak apa-apa, kan yang penting negara Indonesia dapat memasukkan devisa negara kalau begini nih. Sehat selalu ya buat Mbak Alfia, Gata, Nyomang, dan para santuy people yang always in here. Always in here. Nextnya Rian Andriana, numpang masuk TV Sultan Santuy, terima kasih. Namanya juga PA212, biasalah cari panggung buat 2024 biar dilirik karena punya masa kayak Pilpres kemarin. Makasih Nyomang, salam sukses santuy people. Dapur Mang Upe. Makasih lapaknya Kak Alfia. Duh, serem banget punya tetangga kayak gitu. Kuy sobat santuy, kita nonton konser bareng Habib Jafar katanya. Habib Jafar itu lama mang gitu. Nextnya Elvas, PA212, kumpul-kumpul sehari aja udah jadi alumni sekolah Malini Zulhijjah. Pagi Nyomang, makasih Kak Alfia lapaknya. Lihat tetangga kayak gitu jadi inget cerita tetangga yang di Jepang yang viral itu, udah keluar masuk penjara juga nggak insap-insap katanya. Ya Allah, jauhkan dari tetangga model gitu. Itu mah udah parah sih, penyakit hati. Coldplay atau apa itu ya, Nyo? Komen lah, no comment lah. No comment lah, nggak tahu siapa mereka. Coldplay itu sejenis jajanan bango. Enggak gitu. dong. Enggak, itu grup band mau ada konser. Lagunya gitu. Sering di mana-mana. Sering lagu-lagu festival buat konser gitu ya. Next Andika Pandu NR, polisi Wakanda emang bikin emosi. Padahal udah ada uning-uning mengenai peneroran dan pengancaman. Aslinya dapat hukuman berapa tahun penjara, berapa puluh tahun penjara. Kemudian pas pelaporan dari 2017 malah nggak digubris. Malah pelakunya si Marsia minta damai. Wakanda emang untuk Marsia sini gua sliding pakai event wibu aja. Bobawang Mayuda Pratama boleh dimonggoin. Assalamualaikum Nyomang and Santu People. Terima kasih tongkrongannya Kak Alfia. Aku nontonnya Senin pagi sambil sarapan. Nggak tahu kalau bahasannya gini. Nikmat katanya. Tetangga masa gitu. Herman sama alumni belum nggak habis Fikri di luar Nurul katanya. Sekali-kali riset sebelum berpendapat seperti itu. Masa iya habis nonton konser langsung homo, kan gak masuk akal. Berpikir yang jernih, kalau mau jihad langsung ke Palestina angkat senjata. Duh, padan muke apa tuh? Sehat selalu semuanya. Apa tuhnya barengan gak tuh? Sama-sama gak tahu tuh. Hendra Wirawan, numpang lapaknya Mbak Alfia, sedikit saran aja nih buat PA212 daripada bikin demo besar-besaran menolak konser Coldplay. Katanya mending demo Al Zaitun aja yang viral menyanyikan salam Yahudi di dalam sebuah pesantren. Nah itu boleh tuh. Bukankah kemarin kalian juga menolak keras U20 karena faktor Israel? Tuh last of the last dari Aprikinos. Numpang komen ke Al, jangan dengerin alumni PA itu, mereka alat buat provokasi kita biar diantara kita emosi dan dipecah belah. Kalau Coldplay dilarang kemarin, Slipknot band yang liriknya ada provokatifnya, jangankan Slipknot band yang berbau satanis juga nggak ada tuh PA12 yang nyenggol. Mungkin Slipknot terlalu berat apa nggak terlalu terkenal gitu kan, jadi aku nggak tahu itu. Ada yang pakai topeng gitu kali. Pokoknya habis yo. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy The One and Only Alfia Gataviana Bipurli Queen sudah berikan super teks kepada kita dan juga berikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut ke seperti biasa. Nyonyo dan Mama. Tapi Makak coba dulu dan ciao.